Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ekspresi pria berpakaian hitam yang dipanggil Housen menjadi gelap karena kata-kata Lindong. Segera sudut-sudut mulutnya terbuka saat dia mengolok-olok. Apa? Saya tidak beretika? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, ucap Housen. Apakah begitu? Ucap Lindong. Senyum muncul di wajahnya. Dia perlahan melangkah maju. Tinjunya perlahan mengepal saat dia tertawa. Dalam hal ini, apakah Anda ingin mencobanya? Ucap Lindong lagi. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh murid biasa. Pertama-tama, Anda harus bertanya kepada tetua sekte Dao Anda, ucap Housen mengejek. Namun, tawanya baru saja terdengar ketika tiba-tiba Housen mendengar tawa memekakan telinga dari para murid sekte Dao di sekitarnya. Dia segera mengalihkan tatapannya, hanya untuk melihat murid sekte Dao menatapnya dengan wajah mengejek. Ying Huan-Huan juga diam-diam meraih kecapinya dan berdiri di samping Lindong. Rambut hitamnya tersebar. Pada saat ini, penampilannya benar-benar memiliki keindahan yang lembut, menyebabkan Lindong tertegun sesaat ketika dia melihatnya. Saya pikir Anda tidak akan pernah muncul, ucap Ying Huan-Huan, memutar matanya ke arah Lindong dan dengan lembut mendengus. Lindong tanpa sadar terdiam ketika melihat wajah cantik wanita muda itu. Ying Huan-Huan sengaja menghindarinya selama ini. Pada akhirnya, dia mengklaim bahwa itu adalah kesalahan Lindong. Memang sulit untuk berurusan dengan wanita. Karena Anda telah muncul, babak final akan diserahkan kepada Anda. Namun, atas nama setiap murid sekte Dao, biarkan aku dengan serius memperingatkanmu. Jika kamu kalah dalam pertempuran hari ini, kamu dapat melupakan tentang memiliki kehidupan yang damai di masa depan, ucap Ying Huan-Huan membentuk senyum sadis. Segera, tangannya menepuk bahu Lindong. Lindong juga tersenyum mendengar ini. Matanya menatap Housen di dekatnya. Karena seseorang telah mengantarkan dirinya ke depan pintuku, maka mungkin dia bisa saja diinjak, ucap Lindong. Baiklah, saya menyukainya, gumam Ying Huan-Huan tertawa diam-diam, tetapi segera merasakan makna ganda di balik kata-kata itu. Wajahnya langsung memerah sedikit. Ketika Lindong menoleh, Ying Huan-Huan melambaikan tangannya dan berkata, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Anda. Setelah itu, Ying Huan-Huan dengan cepat keluar dari arena dan kembali ke daerah tempat murid sekte Dao berada. Lindong tersenyum menggelengkan kepalanya. Matanya melirik ke arah Housen di dekatnya, yang ekspresinya telah berubah sedikit jelek. Setelah itu, dia berbalik ke sisi di mana Chen Zhen dan tetua lain dari sekte Dao berada. Paman Guru Chen Zhen, bisakah murid ini mewakili sekte di ronde kelima? Ucap Lindong. Baik, ucap Chen Zhen tersenyum samar. Segera, dia melihat ke arah dua tetua berpakaian abu-abu dari sekte Gua Gurun Besar, lalu berkata, ini adalah murid dari Aula Desolate, Lindong. Pada awalnya, ada sedikit ekspresi mengejek di wajah kedua orang tua yang berpakaian abu-abu itu. Setelah semua, Lindong hanya berada pada 6 yuan nirvana. Namun, ejekan itu langsung menghilang ketika mereka mendengar nama yang disebutkan. Lalu, syok segera menempati wajah mereka. Lindong? Lindong yang dikabarkan telah bertempur dengan pemimpin misa segel setan Yaoling sampai keduanya terluka parah? Ucap seorang tetua berpakaian abu-abu dari sekte Gua Gurun Besar menatap Lindong dengan mata terbelalak. Insiden di Blood Rock Ground sebelumnya telah memicu keributan besar. Namun mungkin bahkan Lindong sendiri tidak menyadari betapa reputasinya telah menyebar ketika dia berada di sekte Dao. Ya, masalah semacam itu memang terjadi, ucap Chen Zhen tertawa samar. Mata pria tua berjubah abu-abu itu berkedip sesaat. Segera tatapan mereka berhenti pada Lindong dan berkata, namun saya pikir teman muda ini tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk kontes hari ini, bukan? Chen Zhen dan Wu Dao sedikit menyerngit ketika mendengar kata-kata ini. Tepat saat mereka hendak berbicara, Lindong sudah menangkupkan tangannya ke arah para tetua berpakaian abu-abu sebelum dia tertawa. Tetua, jangan khawatir, sepertinya tidak perlu menggunakan metode itu hari ini, ucap Lindong. Dua tetua berpakaian abu-abu terkejut karena kata-kata Lindong. Segera, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas, mereka mengerti arti di balik kata-kata Lindong dan sedikit tidak senang dengan arogansi Lindong. Namun, ketidaksenangan mereka menyebabkan sudut mulut Chen Zhen dan Wu Dao mengungkapkan senyum.
Setelah itu, Lindong berbalik dan tersenyum menatap Housen yang senyumnya kini berubah menjadi sedikit gelap, lalu berbicara. "Kakak senior Housen, mari bertarung," ucap Lindong. "Saudara junior Lindong, harap berhati-hati, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Maafkan saya jika Anda terluka," ucap Housen tersenyum. "Demikian juga untuk Anda, senior Housen," ucap Lindong. Senyum di wajah Lindong sama cerahnya. "Dasar orang-orang naif," gumam Ying Huan melihat tindakan mereka. Tidak bisakah mereka berdua menyadari betapa palsunya senyum di wajah mereka? "Orang ini sengaja mengganggu pihak lain," ucap Moling di sampingnya tertawa kecil. Untuk menangani seseorang seperti Housen, hanya orang seperti Lindong yang dapat memberikan pukulan kepadanya secara fisik dan mental. Di arena, Housen perlahan melangkah maju. Senyum di wajahnya memiliki jejak kesuraman. Dia menatap Lindong dan tertawa kecil. "Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda akan tampil kali ini tanpa menggunakan buah misterius itu?" ucap Housen. Segera setelah itu, gelombang Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi tekanan gemuruh yang menutupi Lindong. Housen menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jelas, dia jauh lebih kuat daripada Song Yan sebelumnya. Para murid sekte Dao di sekitarnya memiliki ekspresi serius karena hal ini. Housen memang bukanlah individu biasa, karena bisa menjadi anggota generasi muda yang paling luar biasa dari sekte Gua Gurun Besar. Lindong meringkuk kedua tangannya, sementara tubuhnya tidak bergerak, terlepas dari seberapa kuat tekanan Yuan Power dari Housen. "Izinkan saya untuk melihat betapa kuatnya Anda, orang yang mampu melawan Yaoling hingga kedua belah pihak terluka parah," ucap Housen, segera melangkah maju. Yuan Power liar dan penuh kekerasan melesat seperti gelombang laut yang besar. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat dia bergegas maju. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Housen tidak menunjukkan belas kasihan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Pukulannya cukup kuat untuk menembus gunung. Dalam sekejap, tinju liarnya sudah tiba di depan dada Lindong. Tiba-tiba, suara angin deras yang tajam menyebar di platform dengan cara yang memekakkan telinga. Tinju liar tiba-tiba membeku di saat berikutnya, sementara mata Housen langsung menyusut. Itu karena dia melihat Lindong memblokir tinjunya dengan satu telapak tangan. Serangan kuatnya yang bisa menembus gunung langsung diblokir oleh Lindong. "Kekuatan kecil ini tidak cukup," ucap Lindong membuka mulutnya dan tersenyum pada Housen. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menggenggam telapak tangannya, sementara seluruh lengannya juga mulai menggeliat. Dalam beberapa detik, sisik naga hijau yang muncul itu berubah menjadi lengan naga dingin yang menakutkan. Lengan naga hijau Lindong yang sekarang muncul lebih megah dan berotot dari sebelumnya. Riak energi yang tak terlukiskan tersebar dari sana. Hati Housen tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Lindong. Segera, kekuatan Yuan dalam tubuh Housen mulai beredar liar ketika dia melihat senyum dingin yang perlahan muncul di wajah Lindong. Cahaya emas terang meletus dari dalam tubuh Housen, tetapi Lindong tidak bergerak. Lengan naga hijaunya meraih lengan Housen dan mengayunkannya di udara, lalu menghancurkannya dengan keras ke tanah seperti cambuk. Seluruh tanah bergetar hebat saat ini. Ketika semua orang berpaling untuk melihat Lindong, mereka langsung ketakutan. Tanah bergetar. Banyak lubang besar dan garis terus muncul di tanah di sekitar Lindong. Kekuatan liar dan kekerasannya menyebabkan hati sejumlah orang gemetar. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pertarungan intens yang mereka bayangkan tidak muncul. Saat ini, Lindong tampaknya telah berubah menjadi dewa kejam. Tangan naga hijaunya meraih Housen dan menghancurkannya dengan cara yang gila dan kasar. Tidak ada gerakan yang spesial. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan dan mengambil keuntungan dari kesalahan besar yang dibuat oleh Housen. Lindong meraih Housen dan menghancurkannya lagi dengan kasar ke tanah selama lebih dari selusin kali. Akhirnya dia menarik nafas, lengannya diayunkan, dan sosok manusia itu ditembak dengan cara yang menyedihkan. Tubuh Housen menyentuh tanah dan membentuk lubang sepanjang ratusan meter. Banyak mata di sekitar panggung melihat sosok manusia menyedihkan yang dilempar Lindong seperti sampah. Akhirnya mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Di bawah perhatian orang banyak, sosok manusia menyedihkan itu akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Dengan segera dia terhuyung dan berdiri. Pada saat ini, pakaian Housen sudah compang-camping. Terlebih lagi, beberapa jejak darah muncul di tubuhnya dan bahkan nafasnya terengah-engah. Namun,
Housen bukanlah individu biasa. Meskipun Lindong telah mengambil keuntungan dari pembukaan ini, dia segera mengaktifkan tubuh emas nirvananya juga. Oleh karena itu, pukulan yang liar dan kejam Lindong tidak menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Sebaliknya, itu hanya mempengaruhi penampilannya. Rambut Housen terpencar dari kepalanya. Ekspresinya sangat gelap dan serius. Kemarahan yang keluar dari kedua matanya tampaknya berniat membakar Lindong menjadi abu. Meskipun dia tidak terluka parah, dilemparkan oleh seseorang dan dihancurkan secara acak terlalu memalukan. Maafkan saya, sudah lama sejak saya bertarung. Setelah saya memegang sesuatu, tangan saya akan terasa gatal dan saya akan secara spontan melepaskannya, ucap Lindong hanya tersenyum di hadapan Housen yang tampak sangat marah. Ying Huan yang juga terkejut karena adegan sebelumnya tidak dapat mengendalikan dirinya ketika mendengar ini. Dia menyembunyikan kepalanya di belakang Moling. Setelah itu, tangannya terus memukul bahu Moling. Tawa yang agak ditekan lalu dipancarkan. Moling dan murid-murid lain dari sekte Dao memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika bukan karena tempat tersebut, kemungkinan mereka akan mulai tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Housen menjadi sangat suram karena kata-kata Lindong. Terlalu dini bagi Anda untuk merayakannya, ucap Housen menatap Lindong. Housen sadar bahwa dia dipukul lebih awal karena dia terlalu arogan. Dengan kekuatannya di 8 Yuan Nirvana puncak, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu melakukan sesuatu padanya. Housen tiba-tiba melangkah maju. Puncak kekuatan dari 8 Yuan Nirvana benar-benar ditampilkan pada saat ini. Gelombang demi gelombang raksasa Yuan Power terus mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Segel tangannya berubah dengan kecepatan kilat. Majestic Yuan Power menembus kulitnya dan berangsur-angsur berubah menjadi kuning gelap. Dalam sekejap, dia tampak seperti gunung. Setelah warna tubuhnya berubah, Housen mengepalkan tangannya. Yuan Power yang berwarna kuning gelap dengan liar berkumpul di tangannya sebelum berubah menjadi tombak kuning panjang. Setelah melakukan gerakan ini, aura Housen langsung jadi merah. Semua orang bisa melihat bahwa murid yang paling luar biasa dari sekte Gua Gurun Besar mulai melepaskan semua kekuatan tempurnya. Kilatan dingin melintas di mata Housen. Kakinya menginjak tanah. Dalam sekejap, ia muncul di sebelah kiri Lindong. Setelah itu, tombak panjang di tangannya menusuk eksplosif ke arah jantung Lindong tanpa ragu-ragu. Serangannya cukup ganas. Namun, cahaya hijau tiba-tiba berkumpul di dada Lindong ketika tombak panjang itu akan menembus kulitnya. Secara langsung berubah menjadi perisai hijau berukuran kepala. Tombak panjang menekan ke perisai hijau, namun tidak semudah itu menembusnya seperti yang dibayangkan Housen. Seolah-olah ada kekuatan pertahanan yang sangat kuat pada perisai hijau itu. Setelah memblokir ujung tombak itu, Lindong mengulurkan kedua tangannya. Setelah itu, dia menjentikkan 10 jarinya. Cahaya hijau bersiul keluar seperti badai. Ini berubah menjadi tombak hijau yang secara langsung menargetkan titik-titik fatal pada tubuh Housen. Cahaya hijau menyala pada sisik-sisik di tombak. Muncul seperti banyak senjata mematikan. Pada saat ini, Jensen jelas tidak berani meremehkan tombak itu setelah pelajaran sebelumnya. Dia segera mendengus dingin setelah melihat serangan Lindong. Tombak panjang di tangannya membentuk banyak busur cahaya. Muncul seperti perisai cahaya yang menyingkirkan semua sisik hijau yang menargetkan tempat-tempat fatal di tubuhnya. Housen segera menyerang balik setelah memblokir tombak itu. Tombaknya membentuk busur tajam yang menembus menuju Lindong dengan kecepatan seperti kilat. "Di Solid Blade," ucap Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan serangan kejam Housen sebelum menyipitkan matanya. Kedua tangannya terkepal sebelum itu meretasnya dengan tiba-tiba. Lalu, di Solid Force yang mengejutkan bersiul keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya setinggi 100 kaki yang melesat dengan eksplosif dari telapak tangannya. Setelah itu, cahaya berkumpul sebelum membentuk pedang besar. Para murid aula di Solid di sekitar kagum ketika mereka melihat pedang di Solid yang diciptakan Lindong. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu membentuk pedang di Solid yang besar seperti itu. Selain itu, mereka jelas bisa merasakan bahwa riak di Solid Force dari pedang di Solid Lindong sangat murni dan kuat. Segera, pedang meretas mati-matian menuju Housen. Udara menggeliat dimanapun cahaya pedang itu berlalu. Ekspresi Housen berubah samar. Meskipun dia terkejut, dia tidak mundur. Tatapan tajam melintas matanya sebelum Yuan Power yang luar biasa liar menyapu keluar. Tombaknya bergetar dan ukurannya juga membengkak. Cahaya tajam dengan cepat berkumpul dan itu sangat mempesona. Tombak panjang itu bergegas keluar.
dan langsung bertabrakan dengan pedang Desolate. Segera, suara logam yang jelas muncul di langit. Setelah itu, angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Tubuh Hosen dengan cepat dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa. Tepat ketika dia melihat ke depan, matanya tiba-tiba menyusut karena sosok Lindong sudah mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Lengan Lindong saat ini sudah berubah menjadi lengan naga hijau yang tampak ganas. Wajah Lindong yang muncul di dekat Hosen mengungkapkan senyum dingin. Segera, tinjunya yang mengandung kekuatan menakutkan mengalir keluar seperti badai. Semua jalur mundur Hosen telah diblokir. Tinju itu dengan keras mendarat di tubuh Hosen. Seketika, rasa sakit yang hebat meresap jauh ke tulang-tulangnya. Dalam hitungan detik, Hosen sudah menderita lebih dari selusin serangan. Dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Matanya sedikit ketakutan. Keganasan serangan jarak dekat Lindong jelas menyebabkan dia menderita kerugian besar. Lindong segera melemparkan pukulan lain yang diisi dengan kekuatan keras yang menghantam lengan Hosen. Kekuatan liar dan kekerasan ini langsung memaksa Hosen terbang mundur puluhan meter. Hosen sekali lagi menstabilkan tubuhnya. Wajahnya memar, meskipun serangannya juga mendarat pada Lindong selama pertempuran jarak dekat ini. Tampaknya itu hanya berpengaruh kecil dan menyebabkan dia merasa agak putus asa. Tubuh fisik orang itu sebenarnya sangat kuat. Dia benar-benar telah mempraktekkan seni bela diri yang sangat kuat. Gumam Hosen menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya seram saat dia menatap Lindong di kejauhan. Tiba-tiba, dia mengatupkan giginya dan menggigit ujung lidahnya. Darah esensi merah keluar dari mulutnya dan dilemparkan ke tangannya. Lindong, bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk menggulingkan gunung, saya masih akan menekan Anda hari ini. Ucap Hosen sangat marah, gelap dan dingin. Kedua tangannya yang dipenuhi darah tiba-tiba membentuk banyak anjing laut aneh. Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gunung 1000 kaki yang besar di udara. Ada beberapa gua di gunung yang tampaknya membentuk formasi tertentu yang tidak biasa dan memiliki semacam keanehan. Yuan Power di sekitar tempat itu mulai beriak intens ketika gunung ini muncul. Murid-murid dari sekte gua gurun besar itu melihat ini dengan kobaran membara. Di sisi lain, para murid dari sekte Dao memiliki ekspresi serius. Mereka tanpa sadar berteriak, "Lindong, berhati-hatilah! Ini adalah seni bela diri terkuat dari sekte gua gurun besar, yaitu Kitab Gua Tebing Besar." Tawa ganas melintas di mata Hosen. Tanpa memberikan Lindong waktu untuk bereaksi, ia membalik telapak tangannya. Dan gunung yang sangat besar dengan gua-gua itu ditemani oleh kekuatan yang mengejutkan berubah menjadi bayangan gelap besar yang menutupi Lindong. Momentum itu mengguncang bumi. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.